saja yang muncul. Di situ kita ada tanaman bunga telang, ada bunga rosella, ada jahe merah, dan ada cabai Jawa. Yang pertama, jahe merah. Saya menginginkan begini, ketika program ini nanti digelontorkan, masyarakat luas akan kaget ketika saya mungkin nanti akan menyampaikan K3S Kota Metro panen jahe 7 ton misalnya. Loh, di mana nanamnya begitu? Kota Metro loh ini. Kok saya nggak tahu? Nah, disinilah strategi kami berdayakan siswa-siswa yang ada di Kota Metro. Siswa di Kota Metro kurang lebih ada 15.000. 15.000 ketika setiap anak kita arahkan untuk menanam 1 polybag jahe saja di tanaman di rumahnya. Kemudian di situ edukasinya diajarkan untuk gini cara menanamnya, cara merawatnya, kasih pupuknya, disiramnya. Ketika nanti itu bisa panen, yang saya dengar jahe itu di polybag itu ada bisa panen antara katanya 1 sampai 3 kilo. Nggak usah jauh segitu, setengah kilo saja ketika itu tercapai. Kalau 1 polybag setengah kilo dikali 15.000 siswa, kita panen berapa ton Pak Kadis itu? 7,5 ton, luar biasa. Kemudian bunga telang, rosella pun seperti itu. Ini tanaman-tanaman yang mudah ditanam dan tidak terlalu sulit perawatannya. Ketika seluruh anak untuk bisa menanam ini akan jadi komoditi luar biasa. Sekolah SD punya produk nantinya yang namanya teh telang, teh rosella, ada minuman jahe. Kita tidak mau hanya sebatas hanya menjual jahenya saja, tapi harus dikembangkan lagi menjadi sebuah produk yang nantinya harapannya adalah ketika SD sudah punya produk itu, kami memohon untuk di setiap instansi paling tidak minumannya tehnya diganti teh telang, tehnya diganti teh rosella. Baik di Pemda pun seperti itu. Ketika ada tamu Pak Wali dari luar Kota Metro ke sini, disuguhi itu minuman apa ini? Teh telang. Enak juga. Dari mana? Dari anak-anak SD, kreativitas anak-anak SD. Seperti itu. Dan memungkinkan ini akan, kalau hitung-hitungan nominal uang, saya yakin menjadi pundi-pundi uang juga untuk menghidupi kegiatan di sekolah dasar gitu. Dan yang terakhir ini ada cabai Jawa. Ini filosofinya Pak Kadis. Ceritanya adik saya itu punya lahan cuma 1/8 hektar. Lahan saja ada sesungguhnya sekolah-sekolah adiwiata yang dahulu gitu, itu sudah pernah memunculkan ini, tetapi tidak sampai diproduktifkan untuk menjadi barang yang produktif seperti itu. Saya pribadi Pak Kadis, saya menjual media tanam, salah satunya dari bahan-bahan kompos ini, gitu. Tapi ketika ini kita berdayakan lewat sekolah menjadi sebuah produk, akan menjadi poin tersendiri bagi sekolah tersebut gitu ya. Artinya bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Jadi sampah tidak hanya hilang dibawa ke TPA sana, bisa kita produktifkan lagi untuk menjadi kompos. Kemudian yang kedua, ini EcoBrick, begitu juga kita bersama-sama mendorong juga kegiatan yang memang sudah dimulai oleh Kakwarcap kita. Nggak ada salahnya kita berdayakan untuk dikembangkan di seluruh siswa yang ada di Kota Metro, membantu mengurai permasalahan masalah sampah begitu. Ini program kami yang ketiga. Next. Program yang keempat, ini juga asik juga ini, Bunda. Program Madu Trigona. Nah, terkait dengan Madu Trigona, ini
Di mana-mana saya lihat sudah banyak rumah-rumah yang membudidayakan madu trigona tersebut, gitu ya. Terinspirasi dari itu, loh, kenapa tidak? Sekolah ini akan jadi indah ketika banyak tanaman-tanaman bunga. Tapi akan begitu luar biasa ketika bunga itu bisa dimaksimalkan, gitu. Maka target kami dengan budidaya lebah madu kelanceng ini, paling tidak di setiap sekolah ada 2 kotak saja Pak Kadis. 2 kotak saja di setiap sekolah ini. Yang sudah berpengalaman sesungguhnya banyak. Yang saya tahu Bu Marni ini di rumahnya banyak madu kelanceng. Saya tanya sama Bu Marni, Bu, dalam 1 kotak ini biasanya dalam 1 bulan panen dapat berapa botol, Bu? Bisa dapat 1 sampai 3 botol yang 250 ml. Harganya berapa, Bu? Minimal 151 botol. Berarti kalau 2 kotak ada 2 botol, misalnya 1 kotak 1 botol, 1 bulannya kalau 2 kotak 2 botol. Sudah 300 yang berkualitas. Nah, ini lagi-lagi kami mendukung program Wali Kota Metro terkait dengan program Jamapai. Maksudnya adalah membangun komite sekolah yang berkualitas, mensinergikan peran komite sekolah dengan program Jamapai. Selama ini komite sekolah belum diberdayakan secara maksimal di tingkat satuan pendidikan Pak Kadis. Fungsinya itu komite sekolah sendiri kadang kebingungan. Apa yang menjadi tugas saya selaku komite? Ini yang perlu dibangun. Padahal lewat komite sekolah ini menjadi wadah strategis, mitra strategis kita untuk mengembangkan satuan pendidikan, bahkan bisa merealisasikan program-program Jamapai. Ketika ada program-program Jamapai yang bisa disinergikan langsung ke peserta didik, maka bisa dikembangkan melalui komite sekolah, sehingga peran komite sekolah menjadi maksimal dan terlihat adanya untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kota Metro. Next. Program selanjutnya adalah Simbol Kota Metro Berpendidikan. Simbol Kota Metro Berpendidikan. Kegiatannya adalah memperluas informasi pendidikan Kota Metro melalui banner dan baliho. Ini pada waktu rapat kerja kami miris untuk dunia pendidikan. Pak, sekolah kami itu punya prestasi bagus padahal sampai tingkat nasional. Pak, SD Muhammadiyah kemarin sampai tingkat internasional. Tapi belum semua orang tahu Pak Kadis. Nah itu. Padahal ini jualan Kota Metro yang selaku visinya kota berpendidikan begitu ya. Nah, kami harapkan simbol-simbol pendidikan itu lebih dimunculkan di Kota Metro yang notabene kota pendidikan. Akhirnya yang kami harapkan, misal di setiap pintu masuk Kota Metro dipasang prestasi-prestasi peserta didik, siswa juara KSN tingkat nasional 2022. Pasang pintu masuk Kota Metro. Atau mungkin di tengah-tengah kota ini dipasang baliho yang besar. Akhirnya orang Metro melihat itu akan merasa bangga. Saya bangga betul menjadi warga Kota Metro. Karena luar biasa ini prestasi-prestasi pendidikannya luar biasa. Dan ketika orang luar Kota Metro masuk ke Kota Metro melihat baliho itu saja, mereka pasti akan berpikir, Metro luar biasa. Kapan anak saya untuk bisa sekolah di Kota Metro? Betul tidak Bapak Ibu? Maka perlu sekali kiranya dimunculkan baliho-baliho terkait Kota Metro. Mohon maaf karena yang kami ketahui sekarang begitu banyak baliho-baliho politik seperti itu ya. Ya diimbangilah paling tidak, karena Metro kota berpendidikan. Itu